Alhamdulillah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Rabb itu Bapak Ibu memang sudah jadi bahasa Indonesia. Rabbi. Tapi yang dimaksud Rabb itu adalah Malik Jamil Khalq, penguasa, pengatur alam semesta. Jadi Rabb itu Tuhan, artinya yang dimaksud adalah yang menguasai, yang mengatur. Yang menguasai, yang mengatur. Makanya ada Rabbul Mal, orang yang punya harta. Rabbul Bait, orang yang punya rumah. Tuhan Alamin, semesta alam. Alam itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kullu ma siwallah, segala yang ada selain dari Allah Subhanahu wa taala itu alam. Alam itu diambil dari bahasa Arab, alamah. Alam itu alamah, tanda. Dan alamah itu jadi bahasa Indonesia ketika diserap alamat. Alam. Kalau udah mendung, ini alamat hujan lah ini. Tanda mau hujan itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, mengapa dia disebut dengan alamat, tanda? Karena alam itu menjadi tanda adanya yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh alam ini, yaitu apa saja yang ada selain dari Allah dan sifatnya tentu, maka itu menjadi tanda adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, Tuhan semesta alam adalah penguasa, pengatur alam semesta, itu segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masuklah dia segala jenis alam. Kenapa? Karena kalau dikelompokkan jenis-jenisnya, ada alam malaikat, ada alam jin, ada alam manusia, ada alam roh, ada alam rahim, ada alam syahadah dunia, ada alam barzah kubur, ada alam akhirah. Maka yang mengatur dan menguasai semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah segala bentuk puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahik, dialah yang berhak mendapatkan itu. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita itu dianjurkan untuk memuji Allah bukan sekedar ketika mendapat nikmat saja, tapi lebih dari itu. Ketika mendapat musibah pun itu tanda orang redha dengan redha yang kelas tinggi. Bukan begitu dapat musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nah itu baru kelas sabar. Kelas redha, alhamdulillah, al-baqa lillah,
inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahnya belakangan. Yang pertama apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kendaraanku 2, dicuri 1, tinggal 1, alhamdulillah. Kan begitu. Kemudian wafat pasanganku, aku tidak ikut, alhamdulillah. Kan begitu. Nah, kalau ikut dua-dua, nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu satu akar kata. Rahmah, ra, ha, mim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, dzir-rahmah wa hiya iradatul khair li ahli. Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah nama yang menunjukkan kepada sifat Allah yang memiliki rahmat. Rahmat itu apa? Kehendak yang baik, kehendak memberikan kebaikan kepada yang akan diberi. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi walaupun dia satu akar kata, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang kedua-duanya ini sifatnya itu mubalaghah, menunjukkan sangat rahmat. Tetapi Ar-Rahman menurut sebahagian ulama tafsir itu Maha Pengasih secara umum kepada setiap makhluk, baik yang kafir maupun yang beriman. Karena itu orang kafir dikasih oleh Allah, bukan orang beriman saja, sebab Allah Maha Rahman. Bahkan kadang-kadang yang dikasih Allah sama orang kafir berupa rizki, harta dan sebagainya lebih banyak dari yang Allah beri dengan orang yang beriman. Jadi kalau begitu, ketika Allah Subhanahu wa taala contoh memberikan kekayaan kepada orang kafir, Allah menunjukkan rahmannya, bahwa dia Ar-Rahman. Maka jangan iri ketika Allah kasih nikmat banyak sama orang kafir, harta yang melimpah, sementara sama orang yang rajin ibadah, beriman, rajin sholat tidak. Karena Allah Rahman. Begitu juga Ar-Rahman ini nikmat-nikmat yang umum, harta, sehat dan sebagainya. Tapi Ar-Rahim itu Maha Rahman Allah khusus kepada orang beriman, pada orang beriman. Oleh karena itu, rahmat pemberian Allah kepada orang-orang beriman yang khusus, iman, amal soleh, ketaatan, ilmu dan sebagainya, itu Allah menunjukkan bahwa dia Ar-Rahim. Ar-Rahim. Maka dalam ayat Al-Quran itu disebutkan, wa kana Allah bil mu'minina rahimah. Allah kepada orang mukmin itu rahim. Kalau Rahman umum, kepada orang beriman, kepada orang kafir juga. Makanya orang kafir dikasih harta, orang beriman dikasih juga.
Bahkan orang kafir kadang ada yang banyak. Tapi orang beriman Allah kasih iman, Allah kasih ta'an. Orang kafir tidak, karena Ar-Rahim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ini sebenarnya dibaca dengan banyak qiraah, bahkan disebutkan sampai 4 itu. Mali, manya pakai mat. Maliki Yaumiddin tidak pakai mat. Ada Maliki Yaumiddin, ada Maliki Yaumiddin. Mungkin yang dua terakhir kurang populer di tengah-tengah kita, tapi dua yang pertama Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin itu mungkin lebih selalu kita dengar. Tapi qiraat kita, qiraat Hafs riwayat Asim yang biasa kita ikuti ketika membaca Al-Quran itu pakai mad, maka bacanya ma. Jadi dipanjangkan satu alif dua harkat ya. Karena dia ma pakai alif. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau mali ya, maka maknanya adalah yang menguasai ya, yang menguasai. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari ad-din, pembalasan. Kalau Malik tidak pakai alif, raja, selalu disebut seperti itu. Kalau Malik, yang menguasai, yang memiliki. Yaumiddin, hari pembalasan. Din itu pembalasan. Bahkan Bapak Ibu, bukan hanya din di sini. Din yang ada pada surah Al-Ma'un, banyak ulama tafsir menafsirkan pembalasan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahu tidak engkau wahai Muhammad SAW, orang yang mendustakan bid-din? Mendustakan apa? Mendustakan pembalasan. Banyak ulama menafsirkan itu, lebih banyak dari yang menafsirkan agama ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ya, seperti contoh di sini, Maliki Yaumiddin itu yang menguasai hari pembalasan. Hari pembalasan itu kapan? Hari kiamat. Lalu kenapa di sini hanya itu yang disebutkan? Hari pembalasan. Kan ada lagi. Kiamat itu juga hari berbangkit dan sebagainya. Nah, disebutkan karena secara zahir tidak ada yang menguasai hari itu kecuali Allah. Sebab di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum, siapa yang berkuasa pada hari ini? Kata Allah, lillahil wahidil qahhar, yang menguasainya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi pembalasan itu jaza. Makanya dunia ini disebut darul amal, negeri tempat beramal. Negeri balasannya di mana? Al-akhirah, darul jaza. Kenapa di akhirat dibalas? Karena dunia tidak mampu, tidak sanggup menampung balasan untuk iman dan amal soleh. Tak sanggup Pak.